Jangan lupa subscribe ya kak. Biar saya semangat upload videonya. Tang Xiaoyan tidak ada. Xia Zhenghui segera mengatur tindakan semua orang. Sekarang yang terkuat di sini adalah mayat iblis ini. Tetapi bahkan jika mayat iblis lebih kuat dan dikepung oleh lebih dari 30 orang, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Jadi kita harus mengandalkan mayat, tetapi juga melindungi mereka. Begitu Xia Zhenghui berpikir, tubuh mayat iblis dijarah ke dalam kegelapan. Dan dengan semacam kecenderungan hegemonik, dia menyerang bayangan dalam kegelapan dengan mudah. Hah, ini, mayat. Semua orang mendengarkan pesanan saya dan memusatkan daya tembak mereka. Singkirkan dulu. Dalam kegelapan, sebuah suara mengarahkan kerumunan. Begitu kata-kata itu jatuh, lusinan bayangan hitam benar-benar menyerang mayat iblis. Dan orang-orang yang menyergap dalam gelap juga dengan cepat meluncurkan strategi mereka. Xia Zhenghui menjadi mata semua orang. Memberitahu semua orang posisi musuh melalui suara jiwa. Siapa? Kekuatan serangan monster itu sudah sangat kuat, dan bahkan lebih sulit untuk menghadapinya dalam kegelapan. 30 atau lebih orang di sisi lain tidak berniat untuk menyala, dan tampaknya mereka tidak ingin terekspos terlalu dini. Tetapi secara bertahap mereka menemukan bahwa situasinya semakin dan semakin salah. Kecepatan Ziying sangat cepat, bahkan tanpa bimbingan Xia Zhenghui. Pendengarannya yang tajam sudah cukup untuk membedakan posisi musuh. Dia selalu terampil dalam gelap. Dan setiap kali dingin melanda, kesengsaraan akan keluar. Sebut saja. Tetapi kekuatan orang-orang ini tidak lemah. Mereka tidak bisa dengan mudah membunuh mereka. Tuan, ada banyak dari mereka. Di tengah kekacauan, sebuah suara panik keluar dengan cepat. Apa yang kamu takutkan? Itu hanya ampas dari kekuatan kaisar. Dengan kekuatan mereka, bagaimana kamu bisa mendapatkanmu? Pada saat ini, suara yang mendominasi keluar. Dalam kegelapan, suara pertempuran menjadi semakin sengit. Pada saat yang sama, pada suatu waktu, sesosok muncul dari kegelapan. Berdiri di samping mata air kuno 4 warna. Dengan tangan melilit rantai besi. Kepalanya tidak ada rambut di bagian atas. Dan ada bekas luka dari berbagai senjata di wajahnya. Dia memandangi sosok yang duduk di mata air. Aku benar-benar tidak tahu mengapa tim sekuat itu harus begitu aktif. Aku bisa memakan mereka semua. Sosok itu tampak dingin seperti binatang buas, memancarkan cahaya merah haus darah dalam kegelapan. Sudah, Xia Zhenghui tiba-tiba terkejut. Sepertinya tidak ada yang akan bergegas keluar dari tanah isapnya dan negeri ajaibnya. Saat ini di samping Xia Zhenghui, hanya ada Qianning dan Lang Tian yang tidak pandai bertarung. Sisanya bergabung dalam pertarungan. Lagi pula, tidak mudah untuk berurusan dengan 30 tuan ini. Sosok itu jelas juga menemukan keberadaan Xia Zhenghui, dan memandang perlahan ke masa lalu. Aku ingin tahu mengapa ada fantasi seperti itu di sini. Ternyata ada ilusionis yang kuat. Aku sangat menghargaimu. Jadi aku akan membuatmu tetap hidup. Kepala botak itu berkata dengan dingin. Dan kemudian pandangannya menatap air mancur. Masuk, boom. Kekuatan jiwa ranah suci Xia Zhenghui meledak sebanyak mungkin. Bergegas ke pikiran kepala botak. Dan kepala botak tiba-tiba tenggelam. Sepertinya kamu benar-benar tidak tertarik. Aku punya 30 atau lebih orang di sini. 1,5 bintang. Dan ada beberapa 2 bintang. Apakah kamu pikir kamu masih punya cara untuk pergi? Tiba-tiba, ide pembunuhan itu seperti banjir. Dan kesemutan di kepalanya membuatnya sangat kesal. Di hadapan ancaman botak, Xia Zhenghui tampaknya tidak peduli. Apalagi ketakutan. Kamu mencari kematian. Kepala botak itu langsung kesal. Rantai besi melilit tangannya. Terbungkus tinju besar. Dan melesat dalam satu langkah. Bergegas menuju Xia Zhenghui. Sumber keabadian yang kuat adalah crimson berdarah berputar-putar di sekitar kepala botak. Dan ekspresi Xia Zhenghui juga merupakan pembekuan. Dan kekuatan jiwa dari negara suci tiba-tiba tampak seperti substansi. Dan itu memadat menjadi perisai tak terlihat di depannya. Sepertinya kamu tidak memiliki jejak pembenaran kecuali kekuatan jiwa yang kuat. Aku takut bahwa beberapa orang bermimpi dengan kekuatan jiwa dari tanah suci. Ketika botak, dia sedang bertinju. Terbungkus dalam sejumput energi kekaisaran.
Ia meninju perisai kekuatan jiwa Xia Zhenghui. Tinju botak tiba-tiba mandek. Sama seperti memukul kapas. Tetapi tidak cukup kuat. Dan tubuh botak itu tiba-tiba berhenti sedikit. Sepertinya sedikit terkejut. Memang ada dua sikat. Ternyata itu ilusi besar di sini. Tidak heran. Tetapi bahkan jika itu terjadi, itu masih tidak bisa menghentikanku. Kepala botak itu mengucapkan dengan keras. Dan sosok itu terkejut lagi. Aku melihat bahwa sumber energi abadi agung menyapu. Dan kekuatan imajinasi Xia Zhenghui diimbangi oleh banyak. Xia Zhenghui melirik beberapa orang yang duduk Xiaoyan yang berdiri diam. Tetapi juga cemas. Karena kepala botak di depannya memiliki kekuatan lebih daripada yang bisa ia tangani. Jika mayat iblis ada, Xia Zhenghui tidak akan takut dengan kepala botak ini. Tetapi mayat iblis itu terperangkap oleh 30 orang pada saat ini. Xiao Zhan, Nan Erming, Badai, Bayangan Ungu, Zenni, bersih baik King Muer maupun King Muer bergabung dalam pertempuran itu. Xia Zhenghui dan Qianning dan Lang Tian hanya mencapai kaisar pertempuran bintang 9 di sini. Tetapi mereka tidak pandai bertarung. Belum lagi kaisar merah berapi dari kaisar pertempuran bintang 8. Tak satu pun dari mereka yang bisa bertarung. Lihatlah bagaimana aku meremukkan tulangmu menjadi bubuk. Kecepatan kepala botak tidak lambat atau lambat. Tetapi di satu sisi Xia Zhenghui harus menjaga kerumunan. Dan di sisi lain, ia harus terganggu untuk berurusan dengan kepala botak. Putar balik. Xia Zhenghui menjaga Qianning Lang Tian dan merah menyala di belakangnya. Tangan botaknya meledak. Terbungkus angin kencang. Tubuh kerangka Xia Zhenghui berjambul di depan. Dan sepasang kekuatan yang hancur perasaan. Luar biasa. Kita harus siap bertarung. Lang Tian juga mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, tidak ada cara lain. Dia tidak bisa melihat Xia Zhenghui dihancurkan olehnya. Qianning dan Huo Honger juga siap untuk berperang. Pergi mati. Boom. Pada saat ini, suara keras yang tiba-tiba, cahaya putih bersiul, menghalangi bagian depan Xia Zhenghui. Tetapi benar-benar menggedor kepalan botak. Cici, Bai Guang menyebarkan kegelapan di sekelilingnya. Dan kepalanya yang botak tampak sedikit. Pada saat yang sama, dia merasakan kekuatannya dengan cepat melemah. Dan dengan cepat menarik tinjunya. Lalu dia melihat dengan cermat ke masa lalu. Dan cahaya putih memudar. Sosok yang tak terduga muncul. Cahaya putih ini ternyata bola. Bol-bol. Bol selalu menempel pada Lang Tian. Karena Lang Tian adalah ransum yang bergerak. Tetapi setelah bola telah menelan banyak eliksir, kekuatannya tetap ada di nafas. Orang di tim yang tak kenal takut tahu bahwa kehidupan bola sangat luar biasa. Itu tidak dilahirkan di daratan kaisar, tetapi dari dunia lain. Lang Tian penuh dengan antisipasi, menggerutu. Ketika bola terlihat seperti ini, itu sangat tidak puas. Dan itu terdengar seperti suara yang marah. Tetapi suaranya terdengar renyah dan lucu, dan tidak bisa merasakan sedikit amarah. Di bawah tatapan Xia Zhenghui dan Lang Tian, Qianning, dan Huo Honger, menyaksikan botak kepala menggedor lagi. Bola tidak bersembunyi dan tidak berkedip, mengarah ke atas. Ada suara teredam lagi. Tapi kali ini, keajaiban barusan tidak muncul. Sosok bola tiba-tiba menembak ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Berhenti dengan menggambar parit panjang, dan bola penuh bekas luka jatuh di dalamnya. Guru, suara lemah bola terdengar. Dan dengan suara ini, pada musim semi kuno 4 warna, naga yang duduk membuka matanya dengan keras, di antaranya Jinmang mengalir. Pada saat itu, 2 bintang yang berkilauan berkelip-kelip di perut Longling, dan ada suara guntur cemberut di atas ilusi. Tetapi Longling tidak pergi untuk melihat peri 2 bintangnya di langit, tetapi melihat bahwa ia jatuh ke samping. Bola yang terluka. Bola-bola. Mata Longyan terbuka lagi dan lagi. Tertutup darah merah. Suara lemah Yin-Yin telah meraung keluar dari tubuh Longyan. Niat membunuh yang kuat itu, seperti gunung dan laut yang menjulang tinggi. Boom. Seluruh mata air guling spring terangkat, dan bahkan menenggelamkan sosok Xiaoyan. Kemarahan dan niat membunuh Longyan juga membuat kepala botak itu terlihat sedikit beku. Tembakan botak itu merupakan pukulan dari peri ember, dan bola diblokir oleh Seng Sheng. Menggerutu. Pada saat ini,
Bola membuat teriakan sangat provokatif terhadap rambut telanjang. Botak itu mengerutkan kening dan hidungnya berkerut. Dan amarah tiba-tiba melonjak. Seolah-olah rasanya seperti dimainkan. Sungguh monster. Rantai besi itu melingkari tangan botak itu. Sosok itu bergerak lagi. Dan sebuah pukulan menghantam bola. Long Yao mengambil bola. Dan bola mengeluarkan suara mendengkur. Mata Long Yong sedikit lembut. Lalu dia mengangguk. Aku akan membalas dendam padamu. Bola. Maaf, kamu istirahat yang baik sekarang. Long Yan meletakkan bola di lengan Lang Tian. Matanya dipenuhi rasa bersalah. Dan kemudian dia melihat ke atas dan melihat botak tidak jauh. Matanya tiba-tiba menjadi dingin. Ini adalah pertama kalinya Long Yan sangat marah. Niat membunuh ini juga pertama kali begitu kuat. Cahaya hitam dan merah pada tubuh naga itu menyala. Dan otot-otot lengannya menggeliat. Dan kemudian sisik naga muncul. Berubah menjadi dua cakar naga besar. Ditutupi dengan sisik naga hitam. Seperti baja dingin. Kata ayah, bangsaku. Tidak ada yang bisa bergerak. Mata panjang yang dipenuhi dengan niat membunuh. Sejumput cakar naga. Suara terdengar bermunculan di udara. Terlebih lagi, bola masih sangat lemah. Bagaimana kamu bisa mengenai itu? Begitu suara Long Yan jatuh. Di atas langit. Guntur dan guntur bergemuruh. Pada saat yang sama. Tubuh Long Yan meledak seperti bola meriam. Dengan mata penuh dengan pembunuhan dan kemarahan. Hah, berani-beraninya kau menembak ketika akan merampok. Ini bukan caramu mencari kematian. Belum lagi. Kedua bintang itu ada di hadapanku. Tetapi mereka masih jauh dari cukup. Itu mencibir melihat Long Yan yang menabraknya. Tidak ada tindakan ekstra peluit buta di Long Ling. Dan otot-otot kedua lengan naga besar gelisah. Sejauh ini mereka bisa merasakan kekuatan ledakan yang terkandung dalam tubuh Long Ling. Halo, suara teriakan naga itu bersiul keluar dari tubuh naga. Di belakangnya, ada bayangan besar yang berkelap-kelip di belakangnya. Begitu mengesankan. Itu mengejutkan. Cahaya hitam meresap ke dalam kepalan tangan naga Long Yong. Matanya bahkan tidak melihat lebih dekat ke peri bintang 2 yang bergegas. Matanya penuh dengan pembunuhan. Dan dia menatap kepala botak yang tidak jauh dari sana. Kemarahan Long Yan hanya karena kepala botak menyakiti bola. Karena kamu juga berusaha mati. Maka aku akan menyelesaikanmu dulu. Ketika aku melihat Long Yan yang tak terhentikan. Matanya sedikit membeku. Tubuhnya tiba-tiba keluar. Angin seperti pisau baja. Merobek udara. Mengirim keluar suara mendengung. Saat kepala botak keluar, kunci besi yang melilit tangannya juga melilit tangannya. Dan sumber abadi terlatih melonjak seperti banjir. Dan membungkus sosoknya di dalamnya. Momentum naga itu tidak lemah. Tubuhnya ditutupi dengan sisik naga hitam. Dan permukaan tubuh memiliki kilat. Meskipun ia mewarisi darah Raja Naga Hitam Lilin Jiuyin. Ia sendiri berasal dari 9 naga guntur emas hitam. Dan guntur juga tidak ada yang hilang dengan membentuk kembali tubuh. Long Ling masih memiliki pemahaman yang cerah tentang Thunder. Dan segera melihat langit abadi bintang 2 menembus kegelapan. Seperti garis pemisah di malam hari. Meledak ke arah Long Ling dengan kecepatan yang tidak bisa menutupi telinganya. Berani menyakitiku. Aku akan membiarkanmu mati. Kecepatan tubuh Long Ling tidak berkurang. Menghadapi keabadian bintang 2 bergegas. Long Ma tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyeret bintang 2 abadi ke tangannya. Guntur abadi tiba-tiba berubah menjadi tak terhitung jumlahnya mang listrik menyapu seluruh tubuh naga. Capung pada saat ini terlihat seperti naga yang marah. Long Ling meraung. Dan sudah bertemu kepala botak di udara. Boom. Pada saat ini di seluruh lembah yang gelap. Ada cahaya terang yang diterangi oleh energi. Udara sedikit terkondensasi pada saat ini. Stagnasi ini hanya berlangsung selama beberapa napas. Saat berikutnya, dampak energi kekerasan tersapu jauh dari pusat kepalan tangan Long Yan dan Bal. Tinju kedua pria itu diguncang bersama-sama. Gelombang kejut energi keras benar-benar menghancurkan pohon-pohon raksasa di sekitarnya dan menghancurkan mereka. Kekuatan destruktif sangat luar biasa. Anda harus tahu bahwa pohon-pohon dalam fantasi ini bukan pohon biasa. Dan kekerasan mereka bahkan lebih sangat kuat, tetapi pohon-pohon raksasa di sekitarnya masih rusak oleh puluhan akar. Kedua sosok itu saling menguatkan. Keduanya beberapa langkah mundur. Dan wajah botak sedikit berubah.
Bukan karena kekuatan inferiornya, tetapi karena kekuatan fisik naga-naga yang tak terduga di depannya. Kekuatan fisik yang sangat kuat. Jika kamu bisa mencapai Samsung Fighting Fairy, mungkin ada sedikit harapan yang bisa mengalahkanku. Tapi kamu hanya 2 bintang yang bertarung sekarang. Sayang sekali. Melihat cahaya hitam yang mekar di tubuh naga dengan kepala botak, dia sedikit terkejut, dan kekerasan di matanya bahkan lebih baik. Dia tertawa dan berkata, "Kali ini tugas kami adalah untuk mengambil kehidupan timmu yang tak kenal takut. Lihat betapa kuatnya seorang pejuang bintang 2. Petik 2. Boom. Ketika suara itu jatuh, aku melihat rantai besi berdengung di atas lengannya. Dan sumber abadi yang kuat melonjak keluar. Itu lebih dari beberapa kali lebih kuat dari naga. Dan jelas, kepala botak itu harus serius. Sudah. Saat berikutnya, kepalan botak meledak seperti badai hujan. Dan berubah menjadi tanda kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya. Dan setiap bayangan kepalan berisi kekuatan yang sangat menakutkan. Oh, tinju menjerit. Dan angin menderu meniupkan udara seperti pisau baja. Serangan seperti itu membuat Xia Zhenghui, Qian Ning, dan Huo Hong'er cemberut dan hawa. Bayangan tinju menyapu jangkrik naga. Dan cahaya hitam pada tubuh jangkrik naga meledak. Kekuatan kepala botak jelas menghancurkan 2 bidang kriket naga. Tidak hanya mencapai setidaknya 4 bintang. Serangan yang mengerikan. Juga menyulitkan jangkrik naga. Tahan. Sederhananya, 2 bintang abadi tidak hanya tidak menyakiti capung. Tetapi mereka digunakan sebagai sarana dan kekuatan serangan oleh capung. Tapi berbicara, Xianji ini juga menyedihkan. Xiao Shao menggunakannya untuk menempa tubuh. Dan Longyan menggunakannya untuk bertarung. Dia tidak memberi Xianji sedikit pun wajah. Xia Zhenghui melihat ke udara dan sama sekali tidak peduli dengan Longyan Xianji. Adegan konfrontasi Xianji Thunder dengan kepala botak adalah menyedihkan bagi Xianji. Boom! Di udara, Longling dan kepala botak itu menabrak lagi dengan ganas. Tapi kali ini, sebuah sosok keluar dan sosok ini adalah Longling. Long Baobang menghantam tanah. Dan tanah itu langsung menabrak lubang yang dalam. Pada saat berikutnya, di lubang yang dalam, sosok naga bergegas keluar lagi. Dan sudut mulutnya penuh dengan darah. Dan burung hantu naga sudah sangat kuat. Lagi pula, ia hanya 2 bintang. Sekarang ia menghadapi bintang 4 yang kuat. Xian. Sangat sulit untuk bertahan sampai sekarang. Breath of the Black Dragon. Pada saat ini, Longyan tiba-tiba membuka mulutnya. Dan cahaya hitam di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Tubuhnya di belakangnya tampak seperti gambar hantu naga yang benar-benar menduduki setengah lembah. Bersiul ke arah kepala botak. Hah, ini teknik pertarungan yang sangat kuat sehingga memiliki rasa naga yang kuat. Ternyata itu adalah keluarga naga. Tidak heran kekuatan fisiknya begitu mengerikan. Yah, aku tidak akan menggodamu lagi. Selanjutnya, waktu matimu telah tiba. Petik 2. Kepala botak tertawa. Dan warna terkejut muncul di matanya. Ketika dia melihat kepala botak itu, dia perlahan membuka ikatan rantai besi yang dibungkus oleh satu tangan. Botak mengambil rantai besi dan membuangnya. Rantai besi jatuh dan akhirnya jatuh. Dari tanah. Boom. Tanah bergetar saat ini. Rantai besi jatuh ke tanah dan menghancurkan lubang. Tanah di sekitarnya retak. Ternyata kepala botak itu berkelahi dengan rantai besi berat dengan rantai besi berat. Pada saat ini, dia hanya membebaskan rantai besi dari satu lengan. Tetapi matanya penuh percaya diri. Menurut pendapatnya, satu tangan sudah cukup untuk membunuh naga itu. Bal menggerakkan bahunya. Tampaknya setelah membebaskan rantai besi, kekuatan sejatinya benar-benar dilepaskan. Rantai penguncian Tuhan memiliki efek yang baik. Kamu harus mengambil pukulan ini. Jika tidak kamu bahkan tidak akan bisa melindungi tubuhmu. Senyum botak semakin tumbuh dengan mantap. Telapak tangan perlahan mengencang. 5 jari mengepal menjadi 1. Xianzi sumber gas tiba-tiba bergegas ke lengannya. Mati di bawah tangan pertempuranku. Kamu sudah mati. Begitu suara botak jatuh, dia melihat bayangan samar raksasa yang mendesing darinya. Tinjunya menutup di pinggangnya. Dan dia bisa melihat otot-otot gila dari agitasi lengannya. Dan keganasan muncul di atas kepalaan tangannya. Energi. Boom. Satu pukulan dan ledakan. Tubuh botak membentuk lunge.
dan tinju berisi kekuatan dahsyat menghantam bayangan hantu kepala naga besar itu. Angin kencang di sekeliling berbalik, dan dalam sekejap berikutnya, angin itu bersiul kembali di sepanjang tangan botak. Di bawah kekuatan besar, angin kencang menjadi senjata yang paling mematikan. Lebih tajam dari pisau, lebih tajam dari jarum, dan melihat naga. Bayangan hantu kepala naga adalah stagnasi. Dan di wajah kepala botak, tampaknya itu tak terkalahkan. Meskipun bayangan virtual naga itu sangat besar, ia tidak dapat sepenuhnya dikonsolidasikan oleh kriket naga. Dapat dilihat bahwa triknya kurang dari 50% dari triknya. Tentu saja, masih sulit bagi napas naga untuk mengandalkan kekuatan kriket naga. Perluas sepenuhnya. Selain itu, musuh adalah prajurit bintang 4. Alamnya terlalu berbeda. Bahkan jika darah naga terlalu kuat, sulit untuk menebus kesenjangan yang disebabkan oleh kekuatan. Kakak, kekuatan tangan botak itu seperti badai, menyapu bayangan imajiner kepala naga. Dan pada akhirnya, setengah dan setengah napas kepala naga hitam itu runtuh. Dan begitu tabrakan itu muncul, bayangan seluruh naga menghilang menjadi gelembung dengan kecepatan yang sangat cepat. Oh! Darah tubuh naga tiba-tiba melonjak naik dan kembali. Ditelan oleh kekuatan. Dan semburan darah menyembur keluar. Tinju botak terus berlanjut dan terus meledak ke arah tubuh naga. Ada ekspresi putus asa di wajah Long Yan. Dan dia siap membakar darahnya dengan putus asa. Melepaskan tubuhnya untuk melawan kepala botak ini. Kepala botak sudah yakin. Jika pukulannya jatuh. Bahkan jika Long Ling tidak mati. Dia akan terluka parah. Setidaknya dia tidak akan lagi memiliki efektivitas tempur. Melihat serangan sengit ini, Long Ling siap untuk kehidupan 9 kematian. Dia tidak mundur. Karena di belakangnya adalah Xia Zhenghui, merah berapi-api, Qian Ning, Lang Tian dan bola yang terluka serius. Mungkin kembali. Karena di belakangnya ada orang yang ingin dilindungi Xiao Yan. Dan juga orang yang harus ia lindungi. Dia tidak memiliki jalan keluar. Pada saat ini, Long Yan tidak punya cara lain. Kemarahan di wajah Long Yan tiba-tiba muncul. Dan cahaya hitam di tubuhnya tiba-tiba menjarah. Sisik naga muncul di tubuhnya. Long Yan siap membakar pembuluh darah. Namun, ketika Long Yan hendak mempersiapkan untuk membakar pembuluh darah, telapak tangan tiba-tiba diselidiki dari belakangnya. Keluar. Menepuk pundak Long Mao. Sosok ramping. Atau kemeja hitam. Mata gelapnya tampaknya memiliki warna paling cerah di dunia. Namun, penampilan sosok ini mengejutkan Long Mao. Dan tiba-tiba Long Mao merasakan rasa aman yang tak ada habisnya. Pergi dan lihat bolanya. Ini ayahnya. Melihat penampilan, wajah Long Yan tiba-tiba bersukacita. Tidak ada kata-kata lagi. Hanya mengangguk sedikit, mendengarkan kata-kata Xiao Yan. Kamu tidak harus membakar darah. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Xiao Yan menepuk pundak Long Mao. Tersenyum lembut. Lalu mengangkat kepalanya. Dan jubah lengannya berayun dengan keras. Dan kepalaan kepala botak itu hancur berkeping-keping. Dan kemudian mata Xiao Yan, yang gelap seperti malam, memandang kepala botak di kejauhan. Ujung mulut juga menyulut sentuhan morihan. Selanjutnya, serahkan pada saya. Kelompok generasi tikus ini sangat terfragmentasi. Apakah Anda pikir Anda bisa menang selama Anda berada dalam kelompok? Lucu. Wow. Kepala botak menatap Xiao Yan yang tiba-tiba muncul. Matanya juga sedikit membeku. Xiao Shao, kamu bisa dianggap sebagai laki-laki. Lalu dia berkata bahwa dia akan menghancurkanku menjadi bubuk. Itu terlalu menggertak. Kamu harus membantuku untuk membalas dendam. Kalau tidak, dia pikir tim kami yang tak kenal takut adalah adonan. Melihat Xiao Yan datang seperti melihat seorang penyelamat. Dan berbicara dengan Xiao Yan sedikit menyakitkan. Oh, kepala kita tidak terjepit. Kamu harus bekerja keras. Xiao Yan menatap kepala botak dan berkata sambil tersenyum. Kepala botak juga memandang Xiao Yan. Meskipun kepala botak itu tidak tahu bahwa Xiao Yan adalah bos dari tim yang tak kenal takut ini, dia secara alami tidak bodoh. Ini adalah kekuatan terkuat Xiao Yan. Dan melihat momentum Xiao Yan adalah pemimpin tim yang tak kenal takut. Mata botak menatap Xiao Yan dengan lelucon. Dan di hadapan pertanyaan Bal, Xiao Yan tidak menerima begitu saja. Tetapi memintanya kembali.
Orang-orang yang mengirimmu benar-benar bodoh. Lebih dari 30 orang adalah bahan limbah. Tidak peduli berapa banyak mereka. Apa gunanya? Tapi kau membuatku sangat marah sekarang dan melukai orang-orangku. Hari ini, aku tidak agak memalukan untuk mencubitmu. Suara dingin Xiao Yansen beredar. Dan ketika dia mendengar kata-katanya, dia tertawa liar. Hanya terserah kamu. Apakah Samsung bertarung dengan peri? Kepala botak itu penuh dengan lelucon dan ejekan. Menatap mata Xiao Yan, seolah melihat orang bodoh. Benar-benar sakit kepala. Peri bintang 4 yang berperang itu terasa seperti dia bisa melayang ke langit. Lupakan saja. Lakukan, ibu mertua. Xiao Yan melemparkan jubah lengan bajunya. Dan momentum peri pertempuran Samsung tiba-tiba pecah. Ketika Xiao Yan bergidik, ia berubah menjadi bayangan Dao Dao, yang jauh lebih cepat daripada Long Yan. Kepala botak juga timpang, membawa angin dan meledakkan kepala botak terutama mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri. Dan kecepatannya tentu saja tidak secepat Xiao Yan. Apakah kecepatan para pejuang bintang 4 begitu lambat? Suara Xiao Yan berdering di telinga kepala botak. Kepala botak hanya merasakan mati rasa di kulit kepala. Dan arah bunyi itu adalah pukulan. Namun, satu pukulan jatuh pada afterimage dari Xiao Yan. Sebuah pukulan terlewatkan. Dan kepala botak itu tidak tergesa-gesa. Tetapi berdiri di tempat. Memperhatikan sosok Xiao Yan. Tiba-tiba, dia memukul dengan keras. Dia pikir dia telah menemukan ritme Xiao Yan dan meninju dia. Tetapi dia benar-benar menangkap tubuh asli Xiao Yan. Dan Xiao Yan tidak menghindar. Menghadapi pukulan botak, sosok Xiao Yan membalik 180 derajat di udara. Dan kemudian jari kakinya mengenai kepalan botak seperti capung. Namun, kekuatan jari kaki Xiao Yan tidak begitu sederhana. Ini adalah langkah yang ia gunakan untuk berurusan dengan Zenshan. Leverage kekuatan. Tetapi kerugian dari langkah ini adalah kecepatan lambat menduduki lawan. Jelas, kecepatan kepala botak ini jauh lebih cepat daripada Zenshan. Itu adalah reaksi segera. Dan kekuatan pada tinjunya dengan cepat dilepaskan. Satu tangan. Dia ingin meraih pergelangan kaki Xiao Yan. Dan goresan ini. Botak menggaruk lagi. Dan itu adalah afterimage. Ketika dia bereaksi lagi, Xiao Yan sudah di belakangnya. Menyeret Tian Huo dengan tangannya untuk menghancurkan penguasa kuno. Dan memotong pinggangnya dengan ganas. Hah! Suara tabrakan yang kuat. Penguasa Xiao Yan terbelah di kepala botak. Kepala botak sudah terlambat untuk menghindar. Dan dibombardir secara langsung. Kepala botak dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Kakinya jatuh jauh ke tanah. Dan parit panjang ditarik. Matanya sedikit bermartabat. Tentu saja. Itu tidak mudah. Tapi saya pikir kekuatan Samsung Dusan Anda belum stabil. Saya hanya ingin menerobosnya. Dalam hal ini, bersiap-siap untuk mati. Kepala botak membuka suaranya dan mengangkat lengan yang lain. Rantai penguncian Allah yang terjerat juga dibebaskan. Dan dilemparkan ke tanah. Menimbulkan debu. Mata botak menatap Xiao Yan. Matanya perlahan menyipit. Dengan kepalamu, kita bisa mendapatkan gua. Jadi hari ini, aku harus mengambil nyawamu. Hah, ketika botak menginjak kakinya, tubuhnya tiba-tiba berlari keluar seperti cangkang. Dan kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Ini jelas karena rantai Tuhan terbebaskan. Dan beban berat secara alami membatasi kecepatan dan kekuatan botak. Pembebasan. Kekuatan sebenarnya dari botak itu meledak. Feng Feng Kuan. Kepala botak dan 5 jari mengepalkan tangan. Pinggangnya ditinju. Dan tindakan itu dilakukan dalam sekali jalan. Dalam angin kepalaan. Pembunuhan dahsyat itu meresap. Dan pembunuhan itu dingin seperti esensi. Menyebar seperti kepalan tangan dari neraka. Hah! Sun Fengquan bertabrakan sengit dengan penguasa kuno Tian Huo milik Xiao Yan yang menyala-nyala. Cahaya api dan angin melolong menyapu hampir bersamaan. Seperti dua serigala ganas. Dengan gila menggigit dan memakan satu sama lain. Bum-bum. Di mana keduanya berdiri. Tanah hancur secara langsung. Dan retakan besar. Seperti jaring laba-laba. Menyebar liar di bawah kaki keduanya. Seluruh lembah runtuh dalam sekejap. Guncangan interior juga mengejutkan semua orang. Mata Xiao Yan dingin.
Dan langit menyala dan penguasa kuno di tangannya meledak menjadi cahaya yang kuat. Tetapi serangan ganas kepala botak masih dihentikan oleh Xiao Yan. Kedua mayat itu memantul lagi. Tetapi hanya mundur sejenak. Yang merupakan pemboman lagi. Kami bersama. Api langit di tangan Xiao Yan mengalir turun seperti hujan lebat. Dan ribuan kaki tanpa bayang-bayang dilemparkan. Sekarang ia ingin menunjukkan ribuan kaki tanpa bayang-bayang. Sangat santai dan kuat. Hah. Bayangan penguasa di langit meresap di depan kepala botak. Di atas bayangan penguasa. Ada api berbahaya. Dan gelombang yang luar biasa melonjak. Penguasa dan petinju itu akhirnya bertabrakan. Pergerakannya tidak diragukan lagi menghancurkan bumi. Seluruh lembah tampak bergetar pada saat ini. Debu beterbangan. Tanah runtuh. Dan pohon raksasa yang lebih dekat langsung meledak. Bubuk. Pada saat ini. Selain Xiao Yan, Xia Zhenghui juga kembali memasuki medan perang dengan 30 orang atau lebih yang tersisa. Setelah Long Su pulih susu, ia juga bergabung dengan pertempuran. Dengan penambahan 2 bintang naga, adegan tiba-tiba menjadi stabil. Pada saat yang sama, Long Xitian dan Ding Yue yang duduk juga bangun. Kekuatan Long Xitian menerobos ke puncak peri bintang 1. Ding Yue mencapai tengah peri bintang 2. Dan keduanya mendapatkan kekuatan besar. Kenaikan. Tiba-tiba memperhatikan situasi saat ini. Hati juga berdesir. Karena pada saat terobosan dalam kultivasi, pikiran sepenuhnya diserap. Dan tidak pernah diharapkan bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Long Xitian dan Ding Yue terbang menuju medan perang Xiao Yan dan kepala botak. Hah, tabrakan sengit lainnya. Xiao Yan melihat Ding Yue dan Long Xitian. Xiao Shao, Long Xitian dan Ding Yue siap untuk berurusan dengan kepala botak itu bersama-sama. Serahkan padaku. Tolong bantu yang lain. Kata Xiao Yan segera. Begitu suara itu jatuh, tubuhnya kembali keluar. Momentum Samsung Dosian pecah dan serangan berlanjut. Kepala botak itu tampak melonjak. Dan matanya penuh peperangan. Setelah menerima perintah Xiao Yan, Long Xitian dan Ding Yue secara alami tidak diragukan. Karena jelas pertempuran di samping lebih sengit. Lagi pula, mereka hanya kekuatan kaisar yang bertarung. Bahkan jika mereka jauh dekat dengan Dewa Pejuang, itu juga kaisar pejuang. Kekuatan kaisar masih sulit untuk bersaing dengan Dosian. Untungnya, kekuatan mayat iblis sangat kuat. Kekuatan fisik saja membuat ke-30 orang ini sangat tidak nyaman. Ditambah dengan fantasi Xia Zhenghui, tidak diragukan lagi merupakan siksaan bagi 30 orang ini. Mayat iblis bergegas ke garis depan sebagai tangki daging. Dan sisanya dari mereka menginjak kaki hitam dan melarikan diri setelah dipukuli oleh penutup mayat iblis. Sudah ada banyak pembatasan dalam gelap. Dan 30 orang sengsara. Bagaimanapun, ada banyak orang. Setelah kerja keras, kedua belah kemenangan pertempuran ini jelas lebih tergantung pada pertempuran antara Xiao Yan dan Botak. Siapa yang menang atau kalah menentukan kemenangan atau kekalahan perang ini. Cahaya di medan perang ini tidak baik. Selain itu, debu langit dimatikan. Dan pemandangan itu bahkan lebih terhalang. Semakin banyak ini, semakin baik untuk Xiao Yan. Serangan botak mudah dihindari oleh Xiao Yan karena Xiao Yan kuat. Kuasa Roh Kudus bukanlah vegetarian. Namun, asap jenis ini dengan cepat tersapu oleh kepalan botak. Dan kemudian, suara angin yang kencang menghantam. Dua sosok ditembak mundur dari debu. Dan kaki menggosok tanah. Long Guli. Pada saat ini, kepala botak itu tertutup debu. Badannya kotor. Tubuhnya ceroboh. Dan ia bernapas berat. Dan ketika hidungnya dingin, ia mengangkat tangannya dan menyekanya. Tetapi ditinggalkan oleh mimisan. Di atas dadanya, sepetak besar pakaian dibakar. Di sisi yang berlawanan. Bahkan jika Xiao Yan memiliki pengawal Lingjia, itu semua rusak. Tetapi tubuhnya berkedip-kedip. Selain bernafas, ia tampaknya tidak terluka secara substansial. Kekuatan yang aneh. Samsung Dosian memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Wajah botak itu berubah suram dan mengerikan. Dan dia berbalik untuk melihat sisi lain dalam kegelapan. Dan suara pertempuran yang sengit. Tidak ada yang datang membantunya pada saat ini. Jelas, 30 orang ini telah diseret dan tidak bisa melupakan. Konfrontasi antara keduanya adalah tabrakan kekuatan.
Meskipun Xiao Yan telah mengambil kesempatan, kekuatan fisiknya juga jauh lebih kuat. Santo Suci berjuang perih. Meskipun ia tidak memajukan tubuh guntur dewa kuno, tetapi tubuh Xuan Lei telah mencapai prestasi luar biasa. Dan dapat dilihat bahwa tenda listrik yang ditutupi olehnya lebih padat. Guntur dan kilat antara daging dan darah juga memiliki kekuatan yang lebih agresif dan meledak-ledak. Sehingga bahkan ketika menghadapi kepala botak, Xiao Yan masih ada dalam daging. Bahkan, ia masih berada di atas angin. Kedua mata sangat dingin dan saling memandang. Di lembah, mereka seperti dua singa yang sengit. Masing-masing mendominasi satu sisi. Dan pertempuran di antara mereka harus sengit. Tetapi bagi siapa yang dapat tertawa pada akhirnya, itu masih belum diketahui. Dan kekuatan petarung bintang 4 yang botak sangat kuat. Xiao Yan baru saja dipromosikan menjadi pejuang Samsung. Dan sangat sulit untuk membunuhnya dengan kekuatannya sendiri. Hah, di dalam lembah, ada embusan angin yang bertiup tiba-tiba. Dan asap debu beterbangan. Kedua sosok itu berdiri berhadap-hadapan. Dan ada hawa dingin dan dingin di mata mereka. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang mengirimmu ke sini. Begitu banyak dari kalian di sini untuk mati. Xiao Yan mencibir. Aku khawatir aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Tetapi apakah kita di sini untuk mati? Ini terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Aku sangat bangga akan hal itu. Jangan berpikir kamu lebih baik daripada konsumsi. Aku tidak percaya. Sumber keabadian akan lebih kuat dari saya. Bal mendengar kata-kata itu. Tetapi juga matanya membeku dan pembunuhan meresap. Tetapi dia juga terkejut saat ini. Bahkan dia tidak berharap bahwa dia akan dipaksa datang ke sini oleh seorang pejuang Samsung. Seperti itu, pertempuran dengan Xiao Yan membuat kepala botak itu merasakan orang di depannya. Itu tidak berarti sederhana. Ada banyak cara. Belum lagi kekuatan fisik. Mau datang. Orang yang mengirimmu tidak memberitahumu. Bahkan aku membunuh petarung bintang 5. Kan? Xiao Yan menggelitik bibirnya. Melihat penampilan kepala botak itu. Tampaknya tidak tahu bahwa Xiao Yan memancung di lubang cacing kabut. Dalam kasus Jiang Ya, jika tidak, ia tidak akan mengambil risiko untuk mengelilingi sebuah tim yang mampu membunuh petarung bintang 5. Dia botak dan mencibir. Kata-kata pencegahan seperti ini agak naif. Kamu membunuh pejuang bintang 5. Aku khawatir kamu terlalu banyak berpikir. Akan mudah mencubitmu dengan kekuatan seperti itu. Pria botak itu jelas tidak mempercayainya. Dan Xiao Yan juga tersenyum ringan. Dia tersenyum dan mengangkat bahu dengan enggan. Karena kamu tidak mempercayainya, maka gunakan hidupmu untuk membayar kesombonganmu. Kupikir kamu bukan burung yang baik. Ngomong-ngomong, kamu masih bisa mendapatkan banyak poin. Xiao Yan tampak santai. Dan Xiao Yan menunjukkan semakin rileks dan acuh tak acuh. Jantung botak itu memicu sedikit kecemasan. Obrolan besar. Memalukan kamu dipaksa ke titik ini olehmu. Sepertinya kamu harus menggunakan kekuatan penuhmu. Botak itu berteriak. Jangan main-main dengan pikiran seseorang dulu. Begitu suaranya jatuh. Dia tidak mau berbicara dengan Xiao Yan. Hah, kecepatan kepala botak sangat cepat. Dan itu telah menjadi gambar residual. Kecepatan seperti itu belum pernah ditunjukkan sebelumnya. Jelas. Kepala botak benar-benar akan bertarung habis-habisan. Akhirnya, apakah kamu akan memutuskan? Sosok ramping Xiao Yan berdiri tegak. Memandang kepala botak yang datang darinya. Ekspresinya tampak sedikit malas dan menghina. Tapi saat berikutnya, Xiao Yan mendorong sedikit di antara alisnya. Dan di matanya, ada lapisan petir di sekitar matanya. Dan akhirnya nyala api menyala. Kekuatan fisik telah menjadi jauh lebih kuat. Seharusnya dimungkinkan untuk melakukan tinju pemadam kebakaran diam yang lebih kuat. Xiao Yan bergumam sendirian. Jelas, tinju pemadam kebakaran diam asli Xiao Yan belum diberikan hingga batas. Karena Huo Lin ingin meledak di tangan membutuhkan dukungan fisik yang kuat. Semakin kuat kekuatan fisik, semakin banyak api langit api lotus yang bisa ditahan Xiao Yan. Dan api-api teratai semakin besar, semakin kuat tinju pemadam kebakaran. Pada saat ini, mata Xiao Yan berkilau dengan cahaya. Di matanya, dia melihat tinju terangkat oleh kepala botak. Tampaknya dari kiri. Tetapi itu hanya ilusi. Dan serangan yang sebenarnya ada di sebelah kanan.
Tapi ketika Xiao Yan melihat adegan ini, sosok botak itu belum tiba. Mata langit berbintang. Saat dia melihat gambar itu, Xiao Yan tahu bahwa itu pasti mata langit berbintang dan melihat apa yang akan terjadi dalam 3 detik berikutnya. Kalau begitu, ayo, buat keputusan. Langkah kaki Xiao Yan ditarik. Di antara telapak tangannya, puluhan lotus api penuh sesak, dan suhu yang mengejutkan terjadi. Kemudian Xiao Yan mengguncang tangannya dengan keras, meremas semua lotus api ke telapak tangannya. Dan itu bisa meledak kapan saja. Melihat kepala botak yang bergegas, seperti gambar Xiao Yan lihat di muka, kepala botak itu memang menunjuk ke kiri. Namun, tatapan Xiao Yan juga di sebelah kiri. Dan dia membuat postur ofensif yang baik dari kiri. Boom! Xiao Yan meninju kepala botak di sebelah kiri. Dan lotus api meledak di tangannya. Lautan api yang tak berujung meledak dari jari-jari Xiao Yan. Oh, itu berhasil. Jadi, kamu mati. Dengan mencibir botak. Pada kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi wajahnya juga ragu-ragu. Dia berpikir pada saat ini bahwa dia telah menang. Aduh, win, fish. Pada saat Xiao Yan Hong berbelok ke kiri, sosok botak itu berubah menjadi bayangan. Saat berikutnya, ia muncul di sebelah kanan Xiao Yan, dengan tinjunya yang terbungkus momentum dan kekuatan yang tinggi, dan meledak dengan keras ke wajah Xiao Yan. Keluar, ketika kepala botak berpikir bahwa mata Xiao Yan masih di sebelah kiri, kepala Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan menatapnya di sebelah kanan. Lalu Xiao Yan tersenyum pada kepalanya yang botak. Saya melihat tinju Xiao Yan tiba-tiba berubah arah. Targetnya adalah kepala botak di sebelah kanan. Dengan terkejut, kepalan Xiao Yan dan kepalan botak bertabrakan dengan keras. Dua kepalan tangan. Sementara nyala api membubung ke langit. Angin seperti pisau baja. Dan momentumnya luar biasa. Angin di seluruh lembah menjerit. Dan kepalan tangan mereka berdua melelahkan upaya terbaik mereka. Bang-bang, ledakan itu terus meletus di antara kedua kepalan itu. Lingkaran gelombang kejut energi menyapu sekitar, memicu lapisan tanah, dan bahkan 4 warna mata air kuno dikubur. Di atas lengan Xiao Yan, saat Lei Guang sedang berjalan, cahayanya bahkan menyinari darah, tulang, dan meridian seluruh lengan Xiao Yan. Lalu semua Lei Guang berkumpul di tangan Xiao Yan. Goncangan energi membawa tusukan busur yang menerangi kegelapan di sekitar. Angin kencang membuat kedua sosok itu bergoyang di udara. Tetapi tidak ada yang mau mundur. Karena begitu mereka mundur, mereka dikalahkan. Oh, sayangnya. Lagi pula, kamu hanya seorang samurai Samsung. Kekuatan ini masih terlalu lemah. Di antara para pembom, kepala botak itu mengangkat kepalanya. Dan Parau membuka mulutnya. Benarkah? Lalu, ayo lagi. Mulut Xiao Yan berkedut. Dan tiba-tiba 5 jarinya mengencang lagi. Tiba-tiba, ada api yang tak terhitung jumlahnya keluar. Seluruh lengan Xiao Yan bergetar. Dan kemudian terdengar bunyi klik. Bunyi ini adalah bunyi patah tulang. Haha, tulangnya patah. Kamu telah kalah. Kepala botak itu tertawa ketika mendengar bahwa tulang Xiao Yan patah. Hah, di atas tangan Xiao Yan. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat pecah lagi. Api dan tenda listrik berubah menjadi lingkaran gelombang kejut energi yang menghanyutkan. Kedua tubuh stagnan. Jenis stagnasi hanya beberapa napas. Xiao Yan menarik lengannya, mengangkat kepalanya, dan menatap kepala yang botak itu. Pada saat ini, kepala dan matanya yang botak berserakan, dan kengeriannya tidak diketahui ketika menutupi pipinya. Bang, ada suara keras. Dan aku melihat seluruh lengan kepala botak yang meledak pada saat ini, dan darah memancar keluar dari langit. Seluruh lengannya pecah pada saat ini. Ketika tubuh botak bergetar, seteguk darah besar keluar, dan seluruh lengannya pecah pada saat ini. Ketika tubuh botak bergetar, seteguk darah besar keluar, dan wajahnya luar biasa dan mengejutkan. Bagaimana mungkin? Aku mendengar suara tulangmu retak. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh. Tetapi dalam daging yang berkibar. Mengangkat tangannya. Sentuhan cahaya terang terbang ke telapak tangannya. Ini adalah selera kepala botak di tangan. Kau salah dengar. Itu milikmu. Bukan milikku. Xiao Yan menatap Naji. Senyum puas di wajahnya.
dan berkata perlahan. Segera, nyala lotus terkondensasi di telapak tangan Xiao Yan lagi. Melihat kepala botak yang menghancurkan lengan, Xiao Yan tidak memiliki belas kasihan di matanya. Apalagi kembali ke gunung. Aku kehilangan. Mata botak dan galak akhirnya redup. Dan dia menarik napas. Dan berkata, aku tidak berharap bahwa kali ini akan ditanam di tangan Samsung Douban. Tetapi kamu ingin membunuhku. Ini tidak mudah. Petik 2. Setelah menyelesaikan kepalanya yang botak, tubuhnya menjarah. Dia menghabiskan semua sumber abadi di tubuhnya saat ini. Dan dia ingin melarikan diri dari lembah. Xia Zhenghui. Seseorang ingin melarikan diri. Xiao Yan memandang kepala botak itu. Dan dia tidak menyusul. Tetapi mengatakannya perlahan. Xia Zhenghui segera mengangguk. Kekuatan jiwanya bergerak. Dan seluruh lembah adalah ilusi. Pada saat ini, semangat Xia Zhenghui terlalu banyak tidak diperlukan untuk bertarung. Sehingga tidak sulit untuk mengendalikan ilusi dan meninggalkan seseorang. Apalagi kepala botak. Dia terluka serius. Sosok botak telah menghilang pada saat ini. Dan Xiao Yan diam-diam menunggu di tempat. Xiao Yan tidak panik sama sekali. Karena napas botak masih ada. Dan kekuatan jiwanya yang kudus dapat dengan jelas merasakan botak nafas. Dia mendengar suara letusan dari kejauhan. Dan kepala botak terbang kembali. Dan melihat Xiao Yan yang malas tiba-tiba tertegun. Halo. Kita bertemu lagi begitu cepat. Xiao Yan memberi isyarat pada kepala botak yang terbang. Kepala botak itu berkeringat tiba-tiba. Dan melihat sekeliling. Dia bahkan terbang kembali. Apa yang terjadi? Dengan kepala botak penuh kengerian. Dia sudah mencoba yang terbaik untuk terbang. Dan dia terbang keluar dari lembah. Tetapi sekarang dia terbang untuk waktu yang lama dan kembali ke tempatnya. Ekspresi kepala botak yang luar biasa menutupi pipinya. Dan dia masih tampak tidak mau terus memutar kepalanya dan terbang lagi dari arah kedatangannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dan telah menunggu dengan tenang di situ. Mulai mencari isi cincin kepala botak. Sebenarnya ada 500 juta Xianyuan Qidan. Yang tidak buruk. Setelah beberapa lama, sosok botak itu terbang kembali. Pada saat ini dia banyak berkeringat. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk keluar karena dia terjebak dalam ilusi. Dia terus berputar dan terbang seperti ini. Itu tidak berguna. Yo, kenapa tidak terbang? Ayo, aku akan menunggumu di sini. Xiao Yan menatap kepala botak yang berhenti, mengangkat alisnya, dan berkata dengan nada main-main. Botak dan terengah-engah. Dia telah terbang melintasi setiap bagian lembah, berusaha keluar dari setiap tempat. Tetapi bagi dia yang tidak memiliki pengetahuan tentang ilusi, tidak ada cara untuk memecahkan ilusi, dan dia akhirnya akan kembali. Tampaknya dia terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Mari kita membuat kesepakatan. Botak itu tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Jadi ketika dia memalingkan matanya, dia berkata kepada Xiao Yan dengan senyum di wajahnya. Dan Xiao Yan mengangkat cincin kekaguman dicukur di tangan Yang, dan berkata, di cincin masuk Anda. Kecuali untuk Xianyuan Qidan. Sepertinya tidak ada yang membeli hidup Anda. Si botak tertegun sejenak. Lalu buru-buru berkata, aku bisa memberitahumu siapa yang mengirim kami. Siapa yang mengirimmu ke sini tidak penting bagiku. Berita seperti ini tidak sepadan dengan hidupmu. Xiao Yan tersenyum lembut dan berkata bahwa wajahnya yang botak sangat sulit untuk dilihat. Aku juga bisa membawamu untuk menemukan mereka. Aku tahu di mana mereka berada. Selama kamu membiarkanku pergi, aku bisa memberitahumu segalanya. Jelas tidak ada yang berharga diperdagangkan di tangan botak. Dan tidak ada berita yang menarik Xiao Yan. Atau sesuatu. Xiao Yan terdiam. Dan terus mencari isi cincin kepala botak. Tapi itu adalah banyak hal yang tidak berguna. Ada beberapa bahan dan bahan obat. Bahan Ding Yue dapat digunakan. Bahan obat diserahkan kepada Lang Tian. Setelah mengeluarkannya, Xiao Yan hanya meremas jari-jarinya. Dan botak Nadine tiba-tiba berubah menjadi abu terbang. Pada saat ini Xiao Yan mengangkat kepalanya dan memandangi kepala botak itu dengan acuh tak acuh pada saat ini. Kepala botak itu sudah berkeringat. Dia tahu bahwa kemungkinan untuk bertahan hidup hari ini sepertinya tidak mungkin. Boom! Ketika tubuh Xiao Yan bergerak, dia muncul di depan kepala botak dengan kecepatan yang sangat cepat.
dan kemudian menembaknya di dantian kepala botak. Pada saat ini, 4 bintang di kepala botak tiba-tiba hancur, dan kepala botak menyemprotkan darah keluar. Nafas tiba-tiba jatuh ke kekuatan kaisar. Setelah selesai, mata Xiao Yan pindah ke sisi lain dari medan perang. Aku tahu bahwa kamu hanya untuk bertahan hidup. Tetapi sayangnya, kamu percaya pada orang yang salah dan telah melakukan hal yang salah. Tapi begitulah hidup. Jika kamu membuat kesalahan, tidak ada jalan kembali. Dalam kehidupan selanjutnya, jangan membuat kesalahan ini lagi, kata Xiao Yan. Begitu suaranya turun, sosok Xiao Yan menghilang. Xiao Yan segera bergabung dengan mereka dalam pertarungan. Dan dengan bergabungnya Xiao Yan, bahkan 30 atau lebih Dosians memiliki mayat dan Xiao Yan bergabung dengan kekuatan yang begitu kuat. Situasi perang tiba-tiba menjadi tidak ada ketegangan. Dalam kegelapan, api berkobar dari waktu ke waktu, dan sekitarnya cerah. Sampai beberapa saat kemudian, lembah gelap itu secara bertahap kembali ke kedamaian. Jika ada cahaya pada saat ini, Anda dapat melihat bahwa tanah penuh dengan tunggul dan lengan yang patah, dan ada mayat di mana-mana. Tubuh saat ini bukanlah ilusi, tetapi keberadaan nyata. Setelah beberapa saat, sekelompok talenta keluar dan saling mendukung. Long Ye juga terluka ringan, tetapi pada saat ini ia bergegas ke sisi bola dengan kecepatan tercepat. Melihat bola yang terluka serius, Long Ye khawatir. Tidak apa-apa. Aku sudah memberinya makan untuk mengambil ramuan itu. Dan sekarang cederanya telah stabil. Dan kultivasi akan baik untuk sementara waktu. Lang Tian dengan hati-hati merawat bola. Long Yu mengangguk sedikit. Tapi ada banyak tanda aneh di bola. Dan kulitnya tampak mengeras. Apa yang terjadi? Long Yao bingung. Melihat tanda-tanda di bola lagi mengkhawatirkan. Xiao Yan juga datang dan melihat bola. Karena mereka tidak tahu asal bola. Dan semua yang terjadi padanya aneh bagi semua orang. Situasi ini agak istimewa. Mungkin karena bola memiliki konstitusi khusus. Tetapi napasnya sudah stabil. Seharusnya tidak apa-apa ketika Anda memikirkannya. Kata Xiao Yan perlahan. Meyakinkan Long Yan. Namun, suasana bola sangat stabil dan sehat. Tidak ada kekeras kepalaan setelah cedera. Tetapi telah dalam keadaan koma. Tetapi ada banyak garis-garis pada tubuh. Apakah kamu mengatakan, bola akan berevolusi? Pada saat ini, King Muer, di sisi lain, meremas pegangannya, mengedipkan matanya, dan curiga. Bola tidak pernah berevolusi. Tetapi itu tidak berarti bahwa bola tidak berevolusi. Situasi di depannya sepertinya kemungkinan ini memang ada. Seharusnya tidak apa-apa. Tapi Long Ye, ayah telah menyiapkan hadiah untukmu. Xiao Yan mengangguk setuju. Lalu menepuk pundak Long Ye dan berkata. Long Yan memandang sejenak. Menatap Xiao Yan. Tetapi tatapan Xiao Yan pindah ke tempat lain. Wajahnya pucat dan tidak ada jejak darah. Melihat kepala botak itu, Long Ling tidak bisa mengenai satu tempat. Dan tiba-tiba dia berdiri. Ayah, bisakah aku membunuhnya? Dialah yang melukai bolanya. Dan bolanya sangat imut. Mengapa dia memainkannya? Tanya Long Yan. Kepala botak mendengar kata itu dari kejauhan. Dan senyum pahit muncul di wajahnya. Dia sekarang mengerti mengapa Xiao Yan membuang kultivasinya. Dan dia hanya ingin mengubahnya dan membunuhnya. Haha, aku tidak mengharapkannya. Aku ditanam di sini sekarang. Kamu kuat. Tetapi aku percaya bahwa kamu tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari sini. Karena ada banyak tim yang mencari kamu selain kita. Bal sudah tahu dia berakhir dan berakhir. Kali ini kita ditipu. Bagaimana mungkin kamu dari tim tingkat bawah? Ceroboh. Mencukur kepalanya dengan putus asa. Dia tidak pernah percaya bahwa dia akan dikalahkan oleh tim dari tim kosong yang inferior. Kepala botak itu menggeram. Dan dia bahkan tidak menyangka bahwa tim yang berpikir akan mudah untuk menyelesaikannya. Mengorganisir lebih dari 30 dosian. Semuanya mati di sini. Tidak ada yang selamat. Sudah lama kukatakan padamu bahwa aku membunuh para petarung bintang 5. Tetapi kamu tidak percaya padaku. Mengenai dari siapa kamu dikirim. Aku tentu saja tahu. Ketika saya mendengar suara Xiao Yan yang begitu tenang. Ada perubahan pada mata botak dan cemoohan tak berdaya. Meskipun Anda mengalahkan saya,
Anda terlalu bangga. Bahkan jika Anda tahu siapa yang mengirim kami. Tetapi kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa Anda goyangkan. Jika Anda yang harus disalahkan, Anda menyalahkan Anda atas kekuatan yang tidak boleh Anda provokasi. Bahkan jika Anda membunuh kami, Anda tidak akan pernah memiliki akhir yang baik. Petik 2. Ayo kita lakukan. Long Yan. Aku tidak ingin mendengarkan suaranya. Xiao Yan melambaikan tangannya. Long Zeng menganggukkan kepalanya. Mengambil tombak hitam di tangannya. Dan lampu hitam berkedip-kedip. Ini adalah senjata yang dibuat oleh Ding Yue untuknya. Yang bisa memadukan beberapa kekuatan darahnya dan menghasilkan kekuatan yang kuat. Boom! Long Yan membawa kemarahan tersapu oleh kepala botak. Kekuatan kepala botak turun. Dia tidak memiliki perlawanan. Saat berikutnya, dia melihat seluruh dunia berbalik. Kemudian dia melihat tubuhnya, tanpa kepalanya, dan meludahkan darah. Sementara sosok Long Yu memegang tombak dan menatap kepalanya yang jatuh dengan dingin. Segera, kepala botak itu ditempati oleh kegelapan. Dan pupil matanya melebar dan berubah menjadi abu-abu. Tanpa napas. Berani melukai bolanya. Tidak buruk bagimu untuk mati. Kemarahan naga dan niat membunuh tampaknya tidak berkurang oleh kematian kepala botak. Daging kepala botak dipotong menjadi daging. Dan setelah beberapa saat, perlahan-lahan kempis. Pembohong kecil. Sepertinya aku tidak pernah melihat Long Yan begitu marah. Bukankah dia? Dia suka bola, kan? Pada saat ini, King Muer datang ke Xiao Yan dan berkata tiba-tiba. Begitu kata-kata itu keluar, Xiao Yan juga agak ragu-ragu. Sepertinya tidak pernah berpikir bahwa Long Yan akan menyukai bola. Karena bola itu bukan bentuk manusia, dan tidak pernah menunjukkan bentuk manusia. Jarak ras, asalkan cinta, bisa melintasi segalanya. Jangan katakan, itu belum tentu benar. Xiao Yan juga mengangguk, berbisik, dan tidak membiarkan Long Ye mendengarnya. Lagi pula, kepribadian Long Ye sangat terkendali. Yah, Long Ye beristirahat, dan kita harus pergi ke tempat yang lebih dalam. Xiao Yan berkata perlahan. Long Ye terbang kembali, mengangguk, duduk, mengambil ramuan penyembuhan, dan mulai pulih. Cedera, orang-orang juga menderita luka besar dan kecil. Tetapi untungnya, mereka tidak terluka serius. Dan mereka dapat pulih 70 hingga 80% dalam waktu singkat. Meskipun pertempuran ini sengit, semua orang juga mendapat banyak manfaat darinya. Samsung Fighting Immortal Xiao Yan, yang baru saja menerobos, juga lebih solid melalui pertempuran yang sebenarnya. Dan dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatannya saat ini. Ayo pergi. Saatnya pergi. Xiao Yan juga duduk dan pulih sedikit. Lalu merentangkan pinggang malas. Waktunya hampir sama. Dan luka-luka semua orang disembuhkan. Kemudian, saatnya untuk pergi ke hutan yang lebih dalam yang gelap. Eselon sudah di depan Xiao Yan. Namun, menurut kepala botak itu, seharusnya sudah ada banyak tim yang mencari jejak mereka dalam kegelapan. Adapun siapa yang mengirim mereka, Xiao Yan juga tahu. Tetapi masih tidak yakin. Tetapi siapa yang ada di Xiao Yan? Sepertinya tidak masalah. Xiao Yan tidak tahu bahwa tim yang tak kenal takut adalah satu-satunya tim dari eselon bawah di eselon pertama. Pada saat ini, setelah tim yang tak kenal takut membunuh Dou-Xian sekitar 30, suara seperti pengumuman terdengar di atas langit. Tim yang tak kenal takut, yang menewaskan lebih dari 50 orang, saat ini menduduki peringkat kedua. Begitu suara itu keluar, ada banyak pandangan yang menakjubkan di hutan gelap, dan kebanyakan dari mereka mengagumi nama tim yang tak kenal takut. Pada saat yang sama, di Hong Mengsing, orang-orang yang juga memperhatikan kemajuan permainan juga berseru. Kemungkinan meningkat. Tetapi pada tim yang tak kenal takut, peluang Dewa Perang masih yang tertinggi. Menilai dari World Realm Contest sebelumnya, memenangkan kejuaraan pada dasarnya diambil alih oleh League of Gods. Jadi saya melihat tim asing dari tim yang tak kenal takut. Dan kata-kata lingkaran yang lebih rendah di catatan samping. Dan tidak banyak orang percaya bahwa tim ini akan menang. Namun, Qiu Jun dan Ji Jun menonton situasi pertempuran tim yang tak kenal takut di lembah. Termasuk gambar kepala botak Xiao Yan. Tentu saja, foto-foto ini hanya dapat dilihat oleh beberapa eksekutif tingkat tinggi yang kuat.
Di antara mereka adalah Sun Ning, yang memiliki dewa pejuang aliansi, dan 3 dewa. Bocah ini benar-benar tak terduga. Sen Kijun melihat adegan perkelahian Xiao Yan sekarang dan tidak bisa menahannya. Wajah Sun Ning agak jelek, tapi dia tidak terburu-buru. Karena sekarang, di peringkat, apakah itu peringkat pembunuhan atau peringkat tunggu, aliansi Dewa Pejuang telah menduduki posisi pertama. God of Fighters Alliance telah memenggal ratusan orang saat ini. Meskipun tim 50 Fearless ada di posisi kedua, masih jauh dari itu. Merupakan kemenangan untuk bertemu tim kami. Penghancuran seluruh pasukan mereka juga merupakan masalah instan. Gambarnya ada di kota sains dan teknologi Minghe. Di sini ada kekuatan bergengsi dari Wanji yang duduk di sini karena mereka semua berharap mendapatkan Tian Jiao yang kuat untuk di pengadilan. Tiba-tiba sesosok tubuh datang perlahan, memegang labu di satu tangan, berjalan perlahan. Aku sepertinya terlambat. Dengan kemunculan sosok ini, area di sekitarnya langsung menjadi sunyi. Sebisa mungkin, sosok itu tertarik ke masa lalu. Kemudian, hampir setengah dari orang berdiri dan memberi hormat, termasuk Yu Jun dan Ji Jun. Mereka semua mengepalkan tangan sedikit, menunjukkan kekaguman di wajah mereka. Musim gugur sudah tua. Ji sudah tua. Sudah lama sekali. Dengan memikirkan kata-kata itu, Yu Jun dan Ji Jun sama-sama memberikan rasa hormat. Tuan Tianzang, mengapa kamu tertarik untuk datang ke bintang Hongmeng ini? Yu Jun terkekeh pelan. Dan sekarang Tianzang duduk santai, minum anggur sepanjang waktu. Tidak mungkin. Murid keluargaku akan datang untuk melihat orang tua mereka. Jika mereka tidak datang lagi, rumah hantu saya akan dihancurkan oleh 2 gadis ini. Raja Tianzang sedang minum pahit dan tak berdaya di tubuhnya. Selain itu, Sun Er berdiri berdampingan. Dan di sampingnya, ada seorang wanita dengan kain putih menutupi sebagian besar penampilannya. Yu Jun dan Ji Jun saling mendengar untuk sementara waktu. Lihat orang tua mereka. Pada saat ini, gambar di tirai cahaya masih tinggal di tempat pertempuran sengit Xiao Yan dengan kepalanya yang botak. Sun Er tiba-tiba menggelengkan matanya. Tetapi hanya melihat ke belakang. Dia sudah mengenalinya. Yaitu suaminya. Suami yang sudah lama tidak melihat. Xiao Yan. Sun Er Ben adalah orang yang sangat emosional dengan mata merah. Xiao Yueli di samping memperhatikan keanehan Sun Er. Dan berkata dengan lembut. Ibu, ada apa denganmu? Inilah yang ditemukan Sun Er. Bahwa ia agak sakit. Menyeka air mata di sudut matanya. Dan tersenyum sedikit. Apakah kamu tidak ingin melihat seperti apa ayahmu? Itu dia. Ayahmu ada di sana. Sun Er mengangkat kepalanya dan melihat ke tirai cahaya dan berkata. Tiba-tiba Xiao Yueli tertarik. Dan segera mendongak. Tirai tipis. Sayangnya, ketika layar tirai cahaya diputar, Xia Zhenghui memiliki wajah tengkorak di tirai cahaya, yang tampak agak infiltrasi dan lucu. Ini lucu karena pakaian Xia Zhenghui sangat aneh. Lalu pikirkanlah, mengapa harus memakai kerangka? Sayangku, kamu tidak bercanda. Ayahku seperti hantu ini. Maka aku tidak menginginkan ayah. Xiao Yueli hanya mengungkapkan sepasang mata air besar. Meskipun kebanyakan dari mereka ditutupi oleh kain putih, tetapi hanya melihat mata pasti lahir dari Sun Er. Matanya seperti Sun Er. Mungkin wajah ditutupi oleh kain putih juga merupakan kota yang menawan. Alam tidak. Lihat yang di sebelahmu. Mengenakan baju hitam. Itu ayahmu. Sun Er juga tertawa dengan senyum menggoda. Dan kemudian perlahan menjelaskan. Gambar itu berbalik. Dan pada saat ini terlihat jelas bahwa Xiao Yan membuang kepala yang dicukur dengan satu telapak tangan. Wajah Junlang tidak memiliki emosi sama sekali. Tetapi dinginnya yang memancar dari mata itu membuat orang gemetar. Hei, biar aku katakan saja. Ibuku sangat cantik. Bagaimana mungkin ayahku terlihat seperti hantu itu? Jauh lebih tampan dari yang diharapkan. Ayah ini bisa dikenali. Tawa mirip lonceng perak Xiao Yueli perlahan-lahan dering. Sun Er memukul kepala Xiao Yueli. Itu omong kosong. Dia benar-benar besar dan kecil. Dia ayahmu. Jika dia tahu kau di sini, dia akan sangat bahagia. Bukankah kata-katamu akan menyakiti hati ayahmu? Lembut dan berasap. Saat ini juga marah.
Xiao Yueli yang dimarahi penuh dengan keluhan, menggosok kepalanya. Apakah kamu mendengar apa yang saya katakan? Melihat Xiao Yueli tidak menjawab, Sun Er memarahi lagi. Sun Er sangat lembut di masa lalu. Keparahan tiba-tiba ini juga menakutkan Xiao Yueli. Aku mendengar sayangku. Maaf. Xiao Yueli kemudian membuat permintaan maaf yang menyedihkan. Sementara Raja Tianzang di sampingnya tertawa dan tampak senang menyaksikan Xiao Yueli diajar oleh Sun Er. Xiao Yueli tiba-tiba merasa tidak senang ketika melihat Raja Tianzang terkikik. Ngomong-ngomong, Xiao Yueli berjalan ke sisi Raja Sangzhou. Dan kemudian dia merobek sejumlah besar janggut Raja Sangzhou. Raja Tianzang menatap Sun Er dengan tatapan memohon. Dan Sun Er memandang Tianzang Wang dengan marah. Mengatakan, itu semua kebiasaanmu. Satu sudah tua dan tidak sopan. Dan yang lainnya tidak diketahui. Semua harus dilatih. Petik 2. Sun Er diajar oleh keduanya bersama-sama. Raja Tianzang juga merasa sedih. Tetapi Xiao Yueli tidak punya pilihan selain terlihat tak berdaya. Dan pemandangan ini dilihat oleh banyak lelaki kuat dari pasukan kuat dari semua lapisan masyarakat. Status Raja Dataran Tinggi Tibet sangat tinggi. Melihat penampilan diintimidasi oleh dua wanita. Mereka semua kaget dan ingin tertawa. Jangan berani tertawa. Tidak bisakah kamu lebih baik kepada tuanmu? Tianzang Wang dengan pahit menyentuh jenggot yang dicabut. Dan sepertinya dia hampir tidak menangis. Yah, tuan adalah orang yang menertawakanku dulu. Dan aku juga ingin berpartisipasi dalam kontes dunia nyata. Xiao Yueli berkata dengan marah. Di bawah paket kain putih, dia hanya bisa menebak ekspresinya melalui matanya. Ini lelucon. Game macam apa game ini? Bagaimana jika sesuatu terjadi di dalam? Setelah suara Xiao Yueli jatuh, Sun Er memarahi. Xiao Yueli tidak berani berbicara lagi. Dan duduk. Ada merajuk di samping Raja Tibet. Dan dia marah sambil memegang Raja Tibet. Ini. Yah. Jika kamu ingin berpartisipasi, jangan berteriak padaku. Itu menyakitkan. Tianzang Wang mendesis. Dan akhirnya mengangguk. Orang tua, jika kamu melakukan ini lagi, aku khawatir aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Persaingan seperti ini penuh dengan bahaya. Terlalu mudah untuk sebulan. Dan terlalu berisiko. Sun Er bahkan setuju untuk melihat Raja Tianzang. Dan berkata tidak bahagia. Qiu Jun dan Ji Jun terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dan mereka semua terkejut. Mereka memandangi Raja Tianzang dengan luar biasa. Dan kemudian memandang Xiao Yueli dengan kain putih di sekelilingnya. Sun Er, kamu terlalu diremehkan untuk menjadi seorang guru. Ibu dan anak perempuanmu adalah muridku. Jika kamu tidak bisa melewati permainan petak umpet seperti permainan dunia nyata, maka wajah tua lelaki tua itu, di mana itu ditempatkan? Tianzang Wang menyesap anggur, kata. Tapi, begitu Sun Er hendak berbicara, Raja Tibet berbicara lagi. Juga, kali ini, saya pikir sudah waktunya untuk membiarkan Yueli muncul di mata dunia. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Apalagi ayahnya ada di sana. Itu tidak akan menjadi masalah besar. Kata Tianzang Wang lagi. Berkata setelah keluar, ada mata yang tak terhitung jumlahnya terkunci pada tubuh Xiao Yueli. Lalu, Tianzang King perlahan menatap Qiu Jun dan Ji Jun. Elder, ini sudah malam. Aku ingin tahu apakah aku masih bisa masuk ke venue. Tianzang Wang bertanya. Qiu Jun dan Ji Jun tiba-tiba memiliki garis hitam. Melihat penampilan Raja Tibet tampaknya bukan lelucon. Tetapi benar-benar bermaksud membiarkan Xiao Yueli memasuki dunia fantasi untuk berpartisipasi. Upama kowe ngerti rasa ati